warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa melaksanakan bertemu dalam pertemuan ini. Insyaallah kami membahas rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Salam dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjalankan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu, kepada Pak Kepala Sekolah SD Terbaru dan Harapan yang saya hormati, kepada guru mapel agama Islam yang saya hormati, kepada guru bahasa Indonesia yang saya hormati pula. Pada pertemuan hari ini saya sebagai guru PJOK di SD Terbaru Harapan akan mempresentasikan apa yang saya programkan yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi siswa dan bagi saya sendiri. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas, saya akan memaparkan beberapa program yang saya rencanakan kemarin. Rencana tindak lanjut dalam yang saya yang saya peroleh atau yang saya diberi tugas oleh fasilitator yang dari PKG PJOK. Ini adalah rencana tindak lanjut atau RTL, program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Lanjut. Judul program kegiatan yang saya coba rencanakan atau nanti kita laksanakan yaitu ayo gerakan tubuhmu dengan senam. Latar belakang mengapa saya mengambil program senam, itu senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah dikenal banyak orang sejak dulu dan mempunyai manfaat yang penting bagi tubuh. Gerakannya yang terstruktur dan terarah dapat meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan dan daya tahan tubuh, dan senam juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Di era modern sekarang, cabang olahraga ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan. Pembelajaran senam sudah diberikan dari mulai tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Ini membuktikan bahwa senam merupakan salah satu cabang olahraga yang baik untuk menunjang kebugaran anak didik dan dunia pendidikan. Latar belakangnya ini jadi sangat penting untuk bagi kesehatan siswa. Terus lanjut. Dan latar belakang yang kedua, melalui PJBL atau proyek Progressive Learning, ayo gerakan tubuhmu dengan senam, sekolah mengenalkan konsep betapa pentingnya manfaat kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang.
Dari proyek ini diharapkan peserta didik mampu menghafalkan dan menirukan gerakan senam supaya terwujud generasi yang sehat baik jiwa maupun raga. Tujuan dari program gerakan senam secara garis besar, tujuan dari olahraga senam irama ini menciptakan gerakan-gerakan yang teratur dan indah, melakukan koreografi yang menarik untuk dilihat, yang bertujuan menghibur dan membuat para penonton takjub dengan hasil pertunjukan senam irama. Senam irama ini membutuhkan tenaga serta ketahanan fisik yang kuat, karena semakin sulit gerakan yang dilakukan maka akan semakin banyak tenaga yang dikeluarkan serta membutuhkan latihan yang rutin dalam melakukan gerakan tersebut. Seperti halnya kemarin saya sudah berlatih dengan Korwil Purwokerto Barat, itu gerakannya lumayan sulit dan membutuhkan tenaga dan waktunya cukup singkat ya. Dan itu sangat penting bagi guru dan siswa ya. Lanjut. Yang pertama, saya melibatkan dari koordinasi pimpinan sekolah, tim KBS, kelompok belajar siswa, kelompok belajar sekolah, tim KBS, orang tua peserta didik ya. Dan yang kedua, pendataan asesmen awal ya. Membuat jadwal kegiatan, mendata sarana dan prasarana yang akan digunakan. Yang ketiga, mencari referensi, mencari narasumber, data pendukung dan sumber belajar. Yang keempat, pelaksanaan program melibatkan peserta didik sesuai jadwal. Yang kelima, evaluasi dilaksanakan pada akhir pekan. Yang terakhir, pengembangan program yang melibatkan aset dan instansi luar sekolah. Lanjut. Ya, itu langkah-langkah mencapai tujuan. Capaiannya adalah program ini bisa nantinya siswa bisa bertanggung jawab ya, terus kreatif, bisa menambahkan gerakan tubuh, terus menambah variasi yang lain, dan peduli ya, peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman ya. Kepedulian semakin meningkat ketika kita rencanakan program ini ya, karena si senam itu membutuhkan banyak orang ya, membutuhkan banyak peserta. Lanjut ya. Selanjutnya, struktur program dan mitra komunitas dalam belajar ya. Struktur program, jenis program, program ini adalah kokurikuler ya. Skala program peserta didik kelas 5 dan 6 ya. Jadi kita akan melibatkan kelas 5 dan 6 yang gerakannya ternyata kelincahannya kurang maksimal ketika beraktivitas ya. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kombel atau kelompok belajar
belajar, guru PJOK sebagai fasilitator ombel, guru kelas sebagai pendukung dan pembimbing program. Lanjut. Rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan akhir pekan dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi terkait program yang dilakukan. Murid diberi kebebasan dalam mengungkapkan pendapatnya. Ya, nanti setelah kita program ini terlaksana, kita akan wawancara atau refleksi kepada murid, ya, apakah mereka senang dengan program ini. Begitu. Lanjut. Nah, ini yang perlu kita perlukan, yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang satu, aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru dan peserta didik. Aset fisik, lapangan sekolah, ada ruang guru, laptop, proyektor, speaker. Aset lingkungan, lapangan, pepohonan, halaman sekolah, dan taman bunga. Aset finansial, itu dari dana BOS dan OKP. Ya, selanjutnya aset sosial, adanya dukungan moral dari komunitas sekolah, adanya program kombel ini, dan dukungan terhadap masyarakat setempat. Yang terakhir, aset agama dan kebudayaan, adanya dukungan ini dari guru agama dan peserta didik harus saling menghormati. Ya, untuk selanjutnya kemungkinan tantangan. Ya, tantangan ini meliputi keterlibatan aktif peserta didik. Ya, keterlibatan aktif peserta didik itu penting, ya, supaya program ini terlaksana. Yang selanjutnya konsistensi pengawasan program. Yang ketiga, komitmen guru dan orang tua dalam pelaksanaan program. Yang keempat, konsistensi pelaksanaan program. Yang terakhir, konsistensi penerapan pasca program. Nah, penutup sekian. Ya, dari semoga kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan diinginkan serta bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Ya, sekian, terima kasih. Ya, ini yang saya paparkan ini kemungkinan kurang lengkap, bisa dilengkapi dari teman-teman saya, guru semuanya atau kepala sekolah. Ya, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dan yang lainnya, monggo. Ya, silakan amati, ada yang kurang atau ada yang kurang jelas. Bagaimana? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz Rasiwan. Ya, saya selaku guru kelas bahasa Indonesia.
bagaimana nanti terus imbasnya, bagaimana atau dampaknya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, terutama mungkin ada yang cacat atau dan sebagainya. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Bahasa Indonesia, Ustazah Umi. Ya. Untuk pertanyaan bagaimana senam bisa dilaksanakan kepada anak yang kurang mampu untuk aktivitas, ya, itu dengan mungkin dengan dibantukan atau ada yang menggerakkan, ya, contohnya yang tangannya tidak lemas, tangannya lemas atau kakinya lemas, mungkin bisa kita bantu dengan gerakan, digerak-gerakan terus, dan kalau bisa berdiri ya tetap digerakkan, ya, dicontohkan seperti saya yang sudah saya alami dulu. Kalau saya mendampingi siswa anak berkebutuhan khusus, ketika senam saya gerakan tangannya seperti yang dicontohkan oleh yang guru-guru yang mencontohkan itu. Jadi anak-anak bisa, anak yang tidak mampu atau anak yang berkebutuhan khusus bisa dengan saya diperhatikan, terus bisa menirukan seperti yang lainnya. Itu ada pendampingan, ya. Ada lagi mungkin seperti itu, ya. Ya, monggo dari guru matematika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya, dari materi yang telah Ustadz paparkan tadi ada yang namanya metode project based learning dalam pembelajaran yang Ustadz pilih. Kenapa Ustadz memilih metode itu dari sekian banyak metode yang ada dalam metode pembelajaran? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kenapa saya memilih program ini, karena program project based learning itu sangat cocok mungkin ya untuk program ini, senam irama, ya. Nah, karena itu program ini sangat bermanfaat bagi tubuh, ya, terus untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan dan daya tahan tubuh, dan mengurangi stres, mungkin itu, ya. Berarti pendekatannya secara langsung, Ya, pendekatannya secara langsung, ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari jawaban saya. Sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri pemaparan saya untuk program Senam Irama Ayo Gerak. Mudah-mudahan program saya bisa terlaksana dan bisa dipraktekkan oleh siswa di rumah maupun di mana saja. Ya, terima kasih bagi kepala sekolah, guru atasan saya, Ustaz Yai Profesor Al-Ghazali, dan teman-teman semuanya.
Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.